Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Sebagai acara yang pertama, kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Jerman akan mengunci diri selama Natal karena Merkel mengumumkan tindakan keras. Kanselir Angela Merkel mengumumkan pada hari Minggu bahawa sebahagian besar toko akan tutup mulai 16 Desember bersama dengan sekolah dan pusat penitipan anak hingga setidaknya 10 Januari untuk membantu mengatasi gelombang kedua pandemi virus corona yang mencatat rekor jumlah infeksi dan kematian. Di konferensi pers setelah pertemuan para pemimpin federal dan negara bahagian, dia mengatakan negara itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi peningkatan eksponensial infeksi COVID-19. Keputusan tersebut ditetapkan untuk menyebabkan gangguan besar bagi pengecer, sistem pendidikan dan masyarakat menjelang liburan hari Natal. Di bawah penguncian nasional, toko-toko penting seperti yang menjual makanan akan tetap buka seperti halnya bank. Bangladesh menandatangani perjanjian dengan Serum Institute of India untuk pengadaan vaksin COVID-19. Pemerintah Bangladesh pada hari Minggu menandatangani perjanjian dengan Serum Institute of India (SII) untuk pengadaan 30 juta dosis vaksin Oxford AstraZeneca. Vaksin akan dikirimkan dalam 6 angsuran masing-masing dengan dosis 5 juta. Menteri Kesehatan Zahid Malik mengatakan kepada media setelah penandatanganan perjanjian bahawa vaksin tersebut terbukti aman selama uji coba di berbagai negara dan cocok untuk Bangladesh, lapor kantor berita UNB. Dia mengatakan pemerintah juga sedang dalam pembicaraan dengan negara lain untuk mendapatkan lebih banyak dosis vaksin COVID-19. Sebelumnya, pada tanggal 15 November, sebuah memorandum saling pengertian trilateral telah ditandatangani antara SII, perusahaan farmasi Bangladesh Boximco Pharmaceuticals Limited iaitu BPL dan pemerintah Bangladesh untuk pengadaan vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Swadhinata Sarak antara Bangladesh dan India akan dibuka pada tanggal 26 Maret tahun depan. Demikian kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Dr. Momen. Menteri Luar Negeri Bangladesh Dr. Aka Abdul Momen telah mengatakan bahawa Swadhinata Sarak antara Bangladesh dan India akan dibuka pada tanggal 26 Maret tahun depan. Dia mengatakan jalan tetap berfungsi di sisi India, sementara itu akan terhubung melalui Mujibnagar di distrik Meherpur di Bangladesh. Ia mengatakan jalur kereta rel Chilahati-Haldibari yang aktif hingga 1995 akan diresmikan pada pertemuan puncak kedua Perdana Menteri pada tanggal 17 Desember mendatang. Berbicara kepada media di Dhaka pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Dr. Momen mengatakan bahawa hubungan kedua negara ini bersejarah dan teruji oleh waktu. Menyebut fase hubungan Bangladesh-India saat ini sebagai bab emas. Dr. Momen mengatakan bahawa kedua negara telah memberikan contoh dengan menyelesaikan masalah seperti perjanjian perbatasan darat dan perbatasan laut melalui dialog dan diskusi. Demikian dilaporkan kantor berita UNB. Perdana Menteri Modi akan meletakkan batu fondasi beberapa proyek pembangunan di Kutch besok. Perdana Menteri Narendra Modi akan melakukan kunjungan ke Dhordo di daerah Kutch di negara bahagian Gujarat besok dan meletakkan batu dasar dari beberapa proyek pembangunan di negara bahagian itu. Proyek-proyek ini mencakup pabrik desalinasi, taman energi terbarukan, hibrida dan pabrik pemprosesan dan pengemasan susu otomatis. Perdana Menteri Narendra Modi juga akan meletakkan batu fondasi dari pabrik pengolahan dan pengemasan susu yang sepenuhnya otomatis di Sharad Dairy Anjar di Kutch. Pabrik tersebut akan menelan biaya sebesar Rp1,210 juta dan akan memiliki kapasitas untuk memproses 200,000 liter susu per hari. Perdana Menteri juga akan mengunjungi White Bund. UNESCO akan meluncurkan hadiah internasional atas nama Bangabandhu Sheikh Mujib. UNESCO telah memutuskan untuk meluncurkan hadiah internasional di bidang ekonomi kreatif atas nama Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman mulai November tahun 2021.
Penghargaan bernilai sebesar $50,000 akan diberikan sekali dalam 2 tahun untuk inisiatif ekonomi global kaum muda. Menurut UNESCO, penghargaan internasional tersebut akan menciptakan mekanisme berbagi pengetahuan dengan menangkap, merayakan dan mengkomunikasikan praktik terbaik dalam pengembangan wirausaha kreatif. UNESCO telah mendeklarasikan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk pembangunan berkelanjutan. Saat ini terdapat 23 penghargaan internasional UNESCO atas nama selebriti dan organisasi internasional. Bangsa mengenang pengorbanan tertinggi pemberani yang membela parlimen dari serangan teroris pada tahun 2001. Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Majlis Lok Sabha hari Minggu memberikan penghormatan kepada para martir yang mengadakan pengorbanan tertinggi dan menggagalkan serangan pengecut terhadap parlimen pada tahun 2001. Presiden Ramnath Kovind berkata, bangsa ini dengan penuh syukur mengenang para martir pemberani yang menyerahkan hidup mereka untuk membela parlimen pada hari ini di tahun 2001. Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu mengatakan penghormatan kepada orang-orang pemberani yang melakukan pengorbanan tertinggi untuk mempertahankan candi demokrasi kita dari serangan teroris di parlimen pada tahun 2001. Perdana Menteri Narendra Modi berkata, kami tidak akan pernah melupakan serangan pengecut terhadap parlimen kami pada hari ini di tahun 2001. Dia berkata, kami mengingat keberanian dan pengorbanan dari mereka yang meletakkan jiwa raganya untuk melindungi parlimen kita. Modi berkata, India akan selalu berterima kasih kepada mereka. Pemerintah Amerika Serikat menerima rekomendasi panel penasehat untuk penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Di Amerika Serikat, Pusat Pengontrolan Penyakit CDC telah menerima rekomendasi panel penasehat untuk penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Langkah tersebut akan memfasilitasi kampanye vaksinasi besar-besaran di Amerika Serikat mulai hari ini. Coronavirus telah menewaskan hampir 300,000 orang Amerika sejak wabahnya. Muatan truk vaksin Pfizer sedang dikirim ke hampir 150 pusat distribusi di seluruh negeri. Petugas kesehatan dan penghuni panti jompo cenderung menjadi yang pertama mendapatkan suntikan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan dibutuhkan waktu berbulan-bulan kerja dan ketekunan, keberanian dan kekuatan untuk akhirnya mencapai vaksinasi nasional. Pengumuman itu memulai operasi logistik besar-besaran yang melibatkan pemerintah federal dan negara bahagian, perusahaan-perusahaan swasta dan petugas kesehatan untuk segera mendistribusikan pasukan vaksin terbatas ke seluruh Amerika Serikat. Ini menewaskan harapan di negara yang bergulat dengan infeksi dan kematian COVID-19 yang melonjak. 2 orang teroris dari Pakistan ditembak mati, seorang rekannya ditangkap dalam operasi gabungan yang diluncurkan oleh polisi Jammu dan Kashmir, Angkatan Darat dan pasukan CRPF di Poshana di Poonch. 2 teroris Pakistan ditembak mati dan seorang rekan ditangkap dalam operasi gabungan yang diluncurkan oleh Kepolisian Jammu dan Kashmir, Angkatan Darat dan pasukan CRPF secara bersama di daerah Poshana di distrik pegunungan distrik Poonch kemarin. Teroris yang terbunuh telah diidentifikasi sebagai Sajid dan Bilal, 2 senapan AK-47, 1 UBGL, 1 smartphone Thuraiya dirampas dari kepemilikannya. Menurut sumber polisi, patroli gabungan antara Polri dan aparat keamanan melakukan penggeledahan di daerah Poshana di distrik Poonch setelah mendapat masukan yang kredibel tentang penyusupan beberapa teroris di daerah tersebut. Sementara penggeledahan di daerah tersebut sedang berlangsung. Polisi berusaha membujuk para teroris yang bersembunyi untuk menyerah, tetapi mereka menembaki tim pencari yang mengadakan tembakan balasan. Dalam bentrokan berikutnya, 2 orang teroris dibunuh dan seorang rekannya ditangkap. Tingkat pemulihan COVID-19 nasional meningkat menjadi 94,98%. Tingkat pemulihan COVID-19 nasional telah meningkat menjadi 94,98% dalam 24 jam terakhir. Dengan 30,605 orang dipulangkan lagi, total kasus yang menjadi sembuh mencapai angka 9.388.159. Dengan 27.000
71 kasus baru dari COVID-19 dalam 24 jam. Total kasus India telah meningkat menjadi 9,884,100. Kementerian Kesihatan menyebutkan dengan 336 kematian baru dalam 24 jam, jumlah kematian telah mencapai 143.355. Total kasus aktif sekarang adalah 352.586. Badan Kesihatan ICMR mengatakan hingga kemarin 154.566.990 sampel telah diuji. Dari jumlah tersebut, 855.157 sampel diuji kemarin. Pertemuan kelompok kerja trilateral pertama antara India dan Iran dan Uzbekistan tentang penggunaan bersama pelabuhan Chabahar diadakan hari ini. Pertemuan kelompok kerja trilateral pertama antara India, Iran dan Uzbekistan tentang penggunaan bersama pelabuhan Chabahar akan diadakan hampir hari ini. Dalam keterangannya, Kementerian Luar Negeri mengatakan India menyambut baik minat Uzbekistan untuk menggunakan pelabuhan Chabahar sebagai pelabuhan transit. Dikatakan hari ini akan membuka peluang ekonomi bagi para pedagang dan pelaku usaha daerah. Selain Uzbekistan, negara Asia Tengah lainnya juga telah menunjukkan minat untuk menggunakan pelabuhan ini. Kementerian mengatakan India ingin bekerja sama erat dengan negara-negara kawasan dalam masalah ini. Penulis Inggris John Le Carré meninggal dunia pada usia 89 tahun. John Le Carré mata-mata yang berubah menjadi novelis yang terkenal dengan filem thriller Perang Dingin, Tinker Tailor Soldier Spy dan The Spy Who Came In From the Cold telah meninggal dunia. Dia berusia 89 tahun. Le Carré meninggal setelah sakit singkat di Cornwall, barat daya Inggris pada Sabtu malam menurut pernyataan dari agen sastranya. Le Carré meninggalkan istrinya Jane dan 4 putranya. Keluarga itu mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa dia meninggal karena sakit pneumonia. Penulis yang bernama asli David John Moore Cornwell menulis 25 buah novel dan 1 memoir dalam kariernya selama 60 tahun, menjual sekitar 60 juta buku di seluruh dunia. Sekian sudah pendengar Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Perdesaan India akan mendorong ekonomi abad ke-21, demikian kata Perdana Menteri. Arus masuk dana asing yang kuat di India dengan cepat menjadi tanda ketahanan ekonomi negara ini. Pada saat pandemi COVID-19 membuat kekuatan dunia bertekuk lutut, India memulai jalur reformasi dengan Perdana Menteri Narendra Modi menjelaskan bahwa perdesaan India akan mendorong ekonomi abad ke-21. Dalam pesannya yang jelas kepada komunitas bisnis India, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa tahap pertumbuhan ekonomi berikutnya akan datang dari daerah pedesaan. Separuh dari ekosistem startup di India penuh dengan wirausahawan yang datang dari daerah semi perkotaan dan kota-kota kecil. Pemerintah telah meluncurkan skema besar untuk memperluas cakupan Wi-Fi publik di seluruh negeri. Dengan internet yang mendorong ekonomi dengan membantu integrasi rantai pasukan, wilayah pedesaan di negara ini benar-benar memiliki kemungkinan untuk menjadi pusat perhatian di abad ke-21. Skema PM Wani, yaitu jaringan Wi-Fi untuk mendorong perluasan broadband secara tepat, memiliki potensi untuk membina wirausahawan generasi berikutnya di India. Menanggapi pertemuan umum tahunan ke-93 dari Federasi Kamar Dagang dan Industri India, FICCI, Narendra Modi dengan tepat mengatakan bahwa komunitas bisnis tidak boleh mengabaikan peluang di daerah pedesaan India. Konteks reformasi agraria memang sudah lama ditunggu-tunggu. Dengan langkah-langkah yang diambil untuk membebaskan perdagangan agraria dari rintangan, petani India benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi bahagian dari rantai pasokan pangan global. Itu pasti akan menjadi kewajiban investasi swasta. Tempat yang menguntungkan dalam rantai pasukan makanan global akan bergantung pada kemampuan India untuk modernisasi landasan ekonomi pedesaannya. Penyimpanan dingin, pengolahan makanan, mekanisasi irigasi mikro adalah
area yang amat penting yang menunggu investasi swasta. Perdana Menteri Modi dengan jelas menyatakan bahawa investasi swasta akan membuka pintu baru bagi para petani untuk transformasi kualitatif dalam kehidupan mereka. 2 kuartal terakhir memberikan kepercayaan pada pernyataan Perdana Menteri kerana kontribusi pertanian dalam PDB positif. Di hadapan ribuan organisasi produsen petani yang mulai terbentuk, saatnya bagi agribisnes untuk terbang ke ketinggian yang lebih baru memang telah tiba. Bahawa India telah mencatat rekor investasi asing langsung dan arus masuk investasi portfolio asing selama pandemi benar-benar menegaskan keyakinan investor global terhadap cerita India. Kemampuan India untuk melindungi jutaan bahagian rentan yang terkena dampak akibat larangan terkait pandemi juga mendapatkan penghargaan global. Inklusi perbankan bagi kaum miskin dalam arsitektur biometrik Aadhaar yang memungkinkan benar-benar memastikan dan menjamin transfer langsung yang mulus dari manfaat. Perdana Menteri Modi mengatakan bahawa pemerintah bekerja dengan semangat untuk membuat jambatan sebagai pengganti tembok untuk setiap sektor dalam perekonomian. Paket Atmanirbhar benar-benar selaras untuk memperkuat setiap sektor agar mereka dapat memainkan peranan mereka sebaik mungkin. Reformasi menyeluruh telah menyentuh manufaktur dan perusahaan menengah dan kecil, pertanian dan teknologi, perpajakan dan real estate. Demikian dikatakan Perdana Menteri Modi. Perekonomian tidak bisa bersinar hanya dengan 1 atau 2 sektor yang berkinerja. Perdana Menteri Modi mengamati bahawa semua sektor telah diberi perhatian dengan kerangka kerja tangan diberlakukan untuk daerah-daerah yang lemah. Industri besar memang mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang pada gilirannya melebarkan sayap pertumbuhan ke usaha rumahan di daerah semi perkotaan dan pedesaan. Dengan Perdana Menteri yang menekankan pada reformasi berkelanjutan, komunitas bisnes benar-benar memiliki kenyamanan dari ekosistem yang dapat diprediksi untuk bekerja dengannya. Penyederhanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi 4 kode juga telah diterapkan. Ada juga perubahan paradigma dalam pendekatan pemerintah negara bahagian. Mereka bekerja ekstra keras untuk menarik investasi. Ini sangat bagus kerana bahan bakar untuk mesin perekonomian abad ke-21 harus berasal dari negara bahagian. Dengan pemerintah negara bahagian yang reseptif, aliran investasi swasta ke kota-kota tingkat 2 dan tingkat 3 serta daerah pedesaan tidak akan menghadapi hambatan apapun. Sekian.